Oke, ini adalah GPS tracker pakai Arduino yang dirakit seperti ini. Untuk coding dan cara perakitannya itu linknya ada di keterangan video. Oke, hari ini kita akan merakit project sederhana GPS tracker atau alat pelacak berbasis koordinat lokasi dengan menggunakan GPS atau Global Positioning Satellite. Ini di atas meja kita ini ada bahan-bahan yang diperlukan. Jadi teman-teman perlu sebuah Arduino, bebas Arduinonya. Kita pakai yang versi ini aja karena ini paling mudah ditemukan dan gampang untuk digunakan. Ini. Terus kita perlu juga protoshield seperti ini. Ini opsional aja. Jadi bisa pakai breadboard, bisa pakai protoshield seperti ini. Kelebihan menggunakan protoshield ini, jadi nanti boardnya bisa jadi satu dengan Arduino-nya karena dipasang tepat di atas Arduino seperti ini gitu. Kalau kita pakai breadboard, project board gitu ya, itu misalkan seperti ini, itu bakalan terpisah dengan board Arduino-nya. Jadi ada kabel di antara Arduino dan juga project boardnya gitu. Jadi nggak bisa dibawa kemana-mana, nggak praktis. Nah kalau prototyping menggunakan protoshield ini lebih praktis karena dia nanti jadi satu kesatuan. Nah lalu apa yang dibutuhkan selanjutnya adalah modul GSM-nya. Nah modul GSM di sini bertujuan untuk menerima SMS dan juga mengirimkan SMS. Sebenarnya bisa nelpon juga dan bisa juga internet. Tapi fitur yang kita pakai adalah membaca SMS-nya dan mengirimkan SMS. Nah, membacanya itu apa? Membacanya itu membaca perintah dari si yang merintah gitu ya. Dan mengirim SMS-nya yang dikirim adalah nanti data koordinat lintang dan bujur atau latitude longitude dari modul GPS. Nah, di sini kita perlu juga modul GPS. Sebenarnya ada banyak modul GPS, yang lebih kecil pun ada juga, yang lebih besar ada juga. Cuman yang lumrah dan paling murah, paling gampang ditemui modul GPS seperti ini. Mejanya ada gempa. Nah, seperti ini. Ini antenanya. Ini GPS U-Block Neo 6M kayak gini ya. Dia komunikasinya serial RTX VCC GND, jadi perlu kabel 4 menuju ke modul GPS ini. Dan untuk modul GSM sendiri juga memerlukan 4 kabel sebenarnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada RTX VCC dan GND, sisanya nggak kepake. Nah, apa yang harus dilakukan pertama? Pertama itu kita harus memasangkan modul-modul yang akan kita pakai. Seperti ini misalkan. Kita perlu GPS. Berarti kita tempatkan dulu modul GPS ini di atas protoshieldnya atau ini shield breadboard ini. Lalu modul GSM juga kita letakkan seperti ini, nanti disolder gitu ya. Nah, pastikan peletakannya ini tidak mengganggu komponen yang lain. Seperti misalkan ini kan harus masukin kartu GSM nanti di sini. Jangan posisinya gini, jadi susah masukin kartu nanti. Jadi bebas sebenarnya. Mau seperti ini, gampang masukin kartu. Dan juga karena kita memerlukan tegangan 5 volt di sini dan kita menyalakan si Arduino-nya ini nggak mungkin USB colok ke komputer, kita menggunakan soket DC di sini. Adaptor yang kita gunakan adalah 12 volt atau mungkin kabelnya ini nanti dipasang ke aki sepeda motor, aki mobil bisa. Nah, untuk mengamankan rangkaiannya biar tidak kelebihan beban gitu ya, kita akan menggunakan rangkaian step down.
rangkaian step down-nya yang kita pakai adalah rangkaian step down yang kecil. Ini yang besar, ini step up down. Yang kita pakai adalah yang kecil-kecil aja. Yang penting tegangannya nanti dari 12 volt itu dikecilkan menjadi 5 volt gitu ya. Oh ya, sorry. Bukan 5 volt, bukan 5 volt ya. Nah, ini penting juga teman-teman, banyak yang keliru. Modul GSM SIM 800 versi pertama yang ini itu tegangan maksimumnya adalah 4,2 volt. Banyak yang keliru memberikan tegangan 5 volt ke modul ini sehingga modulnya jadi rusak di VCC-nya gitu ya. Dan untuk modul GPS-nya sendiri di sini bisa 5 volt, tapi kalau teman-teman nyalakan dia menggunakan tegangan 4,2, dia juga bisa nyala. Kenapa bisa nyala? Karena di sini itu sudah ada regulator 3,3 volt yang untuk nyalain si chip yang ada di dalam casing ini gitu ya. Gitu. Jadi kita kasih tegangan 4,2 di step down lagi jadi 3,3 baru masuk ke sini. Jadi mau kita nyalain 5 volt, mau nyalain 4,2 volt tetap aman gitu. Lalu untuk Arduino Uno-nya sendiri gimana? Apakah bisa kita nyalakan di tegangan 4,2 volt? Jawabannya adalah bisa. Karena IC ATmega32 di sini punya ring yang 4,2 volt tuh masih bisa bikin dia nyala gitu. Jadi nanti step down-nya saya akan setel di 4,2 volt untuk menyalakan semua ini. Nah, ini step down yang akan kita gunakan. Jadi ukurannya kecil dan untuk mengatur tegangannya melalui potensio yang kecil ini. Oke, sekarang kita akan rakit. Saya akan rakit, nanti saya akan tunjukkan pengkabelannya seperti apa. Oke teman-teman, kalau sudah dirakit dia bakalan seperti ini. Mungkin di video sebelumnya posisinya bentuknya beda. Itu tergantung dari teman-teman yang ngerangkainya kayak gimana. Yang jelas, yang terpenting adalah jalurnya itu sesuai dengan coding yang bakalan nanti di-upload gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman lihat ada elko yang melayang di sini ya. Elko yang ukurannya cukup besar. Nah, dan juga ada beberapa elko kecil. Nah, di situ karena saya menggunakan step down switching sehingga untuk menstabilkan tegangan ripple saya menggunakan elko. Karena posisinya tidak ada tempat, akhirnya kita solderkan di bagian situ. Gak masalah kalau nanti kita solderkan di pinggir terus kita lem, itu nggak masalah. Karena kalau saya posisikan di sini takutnya nanti kartu SIM cardnya nggak bisa dimasukkan gitu ya. Nah, di sini perlu diketahui juga teman-teman, banyak yang keliru bahwa posisi pemasangan kartu SIM card itu cowokan kartunya ada di bagian sini gitu ya. Karena banyak banget yang keliru beli modul GSM gitu ya dan bilang bahwa modulnya tidak berfungsi. Mungkin dibilang diblokir lah atau mungkin modul SIM-nya rusak lah. Tapi ternyata setelah dicek kebanyakan itu salah memasukkan kartu. Karena dikira cowokannya itu yang masuk ke dalam, padahal di sini sudah ada gambar posisi bagaimana memasangnya gitu. Nah, kalau di bagian bawah di sini saya bilang tadi pakai switching step down gitu ya. Ini dia. Saya menggunakan yang model ini yang tidak ada elko-nya, jadi saya tambahkan elko seperti itu. Lalu untuk RxTX-nya, sendiri teman-teman bebas bisa menentukan di mana, nanti bisa lihat di coding. Buat yang mau download codingnya itu ada di keterangan video, linknya silahkan. Codingnya gratis, download aja. Nah, sekarang kita akan coba untuk nyalakan ini. Untuk menyalakan GPS tracker ini saya menggunakan tegangan 12 volt yang dicolokkan ke konektor DC di sini. Bisa menggunakan adaptor, bisa menggunakan aki sepeda motor, atau ini dipasang di sepeda motor gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung saja mencobanya. Oke, perlu diketahui juga untuk mengetes GPS tracker kita tidak bisa melakukan pengetesan atau pengujian di bawah atap seperti ini ya. Di bawah atap seperti ini itu tidak bisa kita lakukan. Ini pengujiannya, antena GPS-nya tidak bisa menghadap ke atasnya, ini ada yang tertutup, apalagi bahan atapnya itu adalah
seng seperti ini. Itu tidak bisa, teman-teman. Jadi banyak yang masalah pada saat membeli modul GPS, itu GPS-nya tidak mengeluarkan data atau tidak mengeluarkan lokasi gitu ya. Itu biasanya karena pengujiannya di bawah atap, apalagi atapnya berbahan metal kayak gini, seng itu nggak bisa. Nah, biasanya kita harus menguji di tempat terbuka seperti ini, atau setidaknya misalkan di sini. Yang penting ada ruang terbuka yang antenanya ini mengarah ke langit gitu. Jadi ada halangan sedikit aja dia bakalan susah. Saya akan mengujinya di sini. Saya akan taruh di sini dan saya akan menyalakan menggunakan adaptor. Nah, adaptor yang saya gunakan di sini adalah adaptor LG 12 volt 2 ampere seperti ini. Sekarang kita akan colokkan. Nah, di sini kita nyalakan. Maka ini akan ada beberapa lampu yang menyala seperti ini. Kalau lampunya interval nyala 3 detik, itu artinya sudah mendapatkan sinyal. Tapi kalau cepat seperti ini, dia belum mendapatkan sinyal. Nah, ini sudah interval 3 detik, artinya modul GSM sudah mendapatkan sinyal. Nah, selanjutnya yang perlu kita tunggu adalah lampu sinyal dari GPS-nya. Di bawah sini ada lampu yang seharusnya dia menyala gitu. Tapi di sini karena dia belum menyala, artinya dia belum mendapatkan sinyal dari satelit GPS-nya. Jadi kita harus tunggu. Nah, itu yang saya katakan, kalau teman-teman menguji atau mencoba modul GPS ini di dalam ruangan, atau sesuatu ada yang menghalangi di atas antenanya ini gitu ya, maka dia akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan sinyal atau lokasi. Nah, sekarang di sini kita sudah mendapatkan sinyal GPS dengan cepat karena saya melakukan ini di luar ruangan yang antenanya menghadap langsung ke langit. Di sini karena semua sudah mendapatkan sinyal, sekarang kita langsung aja coba untuk mengirimkan pesan lokasi ke alat yang kita buat ini. Nah, contohnya di sini saya menyalakan GPS trackernya di bawah atap. Itu dia memerlukan waktu sekitar hampir 5 menit untuk mendapatkan sinyal GPS-nya gitu. Jadi kalau di luar itu lebih cepat, kalau di dalam ruangan itu sangat lambat, bahkan mungkin kadang nggak mendapatkan sinyal gitu ya. Nah, teman-teman, kalau tidak mendapatkan lokasi, maka akan menunjukkan koordinat 00 seperti ini gitu ya. Nah, ini sudah ada sinyal, maka kita akan coba lagi untuk kirimkan lokasi seperti ini, kirimkan. Seharusnya ini kalau sudah ada sinyal dan ada juga mendapatkan titik lokasi, maka dia akan mengirimkan koordinat seperti ini. Nah, seperti ini. Maka koordinatnya sudah langsung terbaca gitu. Kayak gitu. Jadi kalau tidak ada lokasi, dia akan menampilkan 00. Kalau ada lokasi, maka dia akan langsung peta gitu ya. Nah, buat teman-teman, silahkan download codingnya, linknya ada di keterangan video ya. Jadi bisa pakai step down seperti ini, atau bisa pakai step down yang kecil kayak tadi.